Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman sehat selalu. Pada pagi hari ini, Pak Satria ingin mengantarkan diskusi ya kepada teman-teman terkait dengan sejarah hukum laut. Kenapa topik ini penting? Karena ini akan jadi pijakan seperti itu di dalam teman-teman memahami dan mempelajari tentang konteks hukum laut itu sendiri. Gitu ya. Sudah baca bahannya sudah Pak Satria berikan? Yang mau memberikan tanggapan dulu tentang sejarah hukum laut? Jadi teman-teman, sejarah hukum laut ini nantinya akan sangat mempengaruhi seperti yang Pak Satria bilang ke dalam sistem hukum laut ya, khususnya sistem hukum laut internasional. Di mana UNCLOS 1982 dia menjadi suatu sistem hukum internasional yang dipatuhi oleh seluruh negara di dunia. Ya. Kalau negara itu tidak terikat sebagai para pihak ya di dalam UNCLOS, ya artinya tidak terikat di dalam konteks international conventions, maka negara tersebut terikat di dalam hukum laut internasional sebagai customary of international law. Masih ingatkah itu dasar hukumnya di pasal berapa dari Statuta ICJ? Halo? Saya minta teman-teman ini ya, buka videonya ya. Saya ini jadi nggak tahu ini, nanti takut dikacangi ini nanti. Jumat-Jumat ini jam rawan ya. Boleh bantu ini? Yang lain? Muhlis? Lori? Al-Hadi? RW? Ama? Aulia? Ivania? Ya kita ini ya, enak ya. Prasista? Rosada? Ida? Rifda? Ya Pak hadir. Iya, saya nggak ngabsen. Dibuka dulu videonya. Biar ini. Oke ya. Saya lanjut. Kira-kira teman-teman seperti yang Pak Satria sampaikan tadi, apa yang kemudian jejak apa sebenarnya yang ingin diatur di dalam konteks hukum laut ya? Setelah tadi Pak Satria sampaikan bahwa itu kemudian sangat mempengaruhi ya konteks hukum laut internasional sebagai standar sistem hukum laut internasional bagi seluruh negara di dunia, baik negara berpantai maupun tidak berpantai, ya. Juga bagi negara yang bukan para pihak di dalam UNCLOS 82 sebagai kebiasaan internasional, ya, sebagai kebiasaan internasional. Kira-kira poin krusial yang diatur di dalam hukum laut itu apa menurut teman-teman? Kira-kira yang diatur apa kalau di dalam konteks hukum laut? Tentang apa satu hal yang krusial? Kalau teman-teman ini refleksi kemarin, Badri mungkin mau beri pandangan? Nggak paham, Pak. Dari yang Pak Satria sampaikan di pertemuan awal kemarin? Izin, Pak. Silakan. Mungkin tentang laut teritorial dan jalur tambahan, kemudian tentang laut lepas, tentang perikanan mungkin, dan juga sumber-sumber hayati di laut lepas gitu. Oke, itu bagus sekali. Laut teritorial dan lain sebagainya itu berarti tentang apa?
tentang Kira-kira tentang apa? batas suatu negara, perairan suatu negara, Pak. Batas perairan suatu negara. Nah, ini saya rasa kata kunci yang cukup penting ya, dan teman-teman garis bawahi. Terima kasih Al-Hadi. Mungkin ada yang memberikan statement lagi. Kira-kira apa yang dibahas di dalam pengaturan hukum laut internasional dan itu sangat penting bagi seluruh negara di dunia. Mohon izin bertanya, Pak. Menjawab, Pak. Ya, silakan. Perlindungan lingkungan laut, Pak. Oke, itu juga bagus ya, perlindungan lingkungan laut. Berarti kan laut itu tidak hanya masalah manusia semata kan gitu ya, tapi ini juga masalah ekosistem lingkungan hidup. Oke, kira-kira apa yang krusial lagi di sini? Menurut teman-teman, ya diatur di dalam pertimbangan sejarahnya itu. Satu kata kunci apa kira-kira? Batas wilayah laut, Pak. Batas wilayah laut. Oke. Yang antara itu milik siapa dengan milik siapa kalau menurut teman-teman? Tadi siapa yang jawab? Mbak Ida ya? Yang jawab siapa Iya, tadi? Pak. Batas laut antara milik rezim hukum apa dan rezim hukum apa? Gimana, Pak? Kok kurang jelas? Batas laut itu dalam konteks rezim hukum apa dan rezim hukum apa? Lupa, Pak. Di pertemuan kemarin sudah pasal tersinggung. Kalau menambahkan dari jawaban Mbak Ida, rezim laut yang merupakan milik hukum nasional suatu negara, di mana di sana ada kedaulatan penuh, gitu ya, dan rezim hukum laut internasional, ya. Kalau tadi ngomong laut lepas, ya, atau area atau high sea, apa yang membedakan Pak kalau high sea itu di perairannya, kalau area itu tanah yang menjorok ke laut internasional atau kita sebut sebagai ocean floor ya, lantainya laut gitu ya. Di sana itu bahkan kekayaan alamnya luar biasa. Itu adalah rezim hukum internasional. Tetapi kalau membicarakan laut teritorial, ya, teritorial sea, zona tambahan ada kedaulatan terbatas. Lalu laut kepulauan ya, laut kepulauan atau laut internal atau internal waters, itu semua adalah rezim hukum laut apa? Rezim hukum laut nasional. Ingat-ingat ya, diingat-ingat. Itu adalah rezim hukum laut nasional. Sedangkan di dalam ZTE itu ada sovereign rights. Teman-teman perlu membedakan apa itu sovereignty atau kedaulatan, apa itu sovereign rights atau hak berdaulat. Itu suatu hal yang berbeda. Kalau sovereignty atau kedaulatan itu rezim hukum yang berlaku adalah rezim hukum nasional, ya, kedaulatan penuh. Tapi kalau sovereign rights, dia adalah hak berdaulat. Apa artinya? Dia adalah hak untuk menikmati sebagai bagian dari bonus geografis, ya. Karena rahmat Tuhan, kita garis pantainya panjang, maka kita diberikan sovereign rights, hak berdaulat. Di mana itu, Pak? Kira-kira di mana? Di mana disebut sovereign rights itu? Dia berada pada apa? Ada pada ZEE. Ada yang pernah dengar ZEE? Zona ekonomi eksklusif itu, Pak. Zona ekonomi eksklusif. Tuh. Jadi ZEE itu bukan laut kita. Ya, diingat, digarisbawahi, zona ekonomi eksklusif itu bukan laut yang kedaulatan penuh suatu negara, tapi di sana ada sovereign rights, ada hak berdaulat dari suatu negara. Apa itu, Pak? Hak untuk eksploitasi dan eksplorasi sumber kekayaan alam yang ada di sana. Hak untuk menikmati dan lain sebagainya.
Itu ada dasar filosofisnya memang. Kenapa, Pak? Karena banyak negara yang berpantai, punya garis pantai panjang tapi miskin. Ya. Contohnya siapa, Pak? Ya, Indonesia ya. Salah satu contohnya Indonesia. Kita negara pantai dengan garis pantai yang sangat panjang, ratusan ribu kilometer. Tetapi hal yang sebaliknya itu terjadi, di mana tingkat kesejahteraan kita itu bertolak belakang. Maka dari itu, kemudian kita diberi namanya ZTE, sampai 200 nautical miles. Ya. 1 nautical miles, diingat, sama dengan berapa? 1, berapa? 1 nautical miles 1,85 kilometer. Ya, nanti perlu simak lagi ya apa yang sudah Pak Satria berikan pengantar di pertemuan awal. Jadi itu ya, itu terkait dengan zonase ya. Tidak hanya di perairannya ya, tapi di tanah di bawah laut ya. Yang kalau kemudian di apa namanya? Di ZTE, tanah di bawah laut itu sampai ke ZTE dia disebut sebagai landas kontinen ya, atau continental shelf. Continental shelf di sana kekayaan alamnya luar biasa dan itu kedaulatan penuh dari suatu negara. Tapi kalau membicarakan area, dia adalah rezim hukum internasional. Karena sejatinya teman-teman, Pak Satria ingin lanjut, laut itu adalah warisan bersama umat manusia, ya. Dia adalah res communis omnium, ya. Karena itu yang sudah diajarkan sejak zaman Romawi, ya. Kebalikannya adalah res nullius. Apa itu Pak res nullius? Teman-teman perlu disimak dan perlu diberikan suatu catatan bahwa res nullius itu adalah hak berdaulat suatu negara terhadap laut yang dia temukan, ya. Yang dia temukan atau yang dia akui, berangkat dari kata terra nullius, penemuan. Ya. Penemuannya apa Pak? Karena ini zaman Romawi ya, di mana perkembangan teknologi itu belum sedemikian rupa, maka res nullius itu maknanya sepanjang mata memandang. Ya. Itu adalah kedaulatan dari suatu negara, punyanya laut suatu negara. Ya. Selain itu gimana Pak? Selain itu bisa digunakan bersama oleh umat manusia. Itu arti kata dari res communis omnium. Laut itu dapat dimanfaatkan bersama oleh umat manusia. Seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Lalu di abad pertengahan muncul klaim sepihak ya dari negara-negara di Laut Tengah. Ya, kalau kita tahu ya, itu Romawi berkuasa, tapi setelah Romawi hancur, laut itu dibagi ya ke dalam beberapa wilayah yang berada di milik kerajaan Venesia, dia ada di Laut Adriatik, Genoa Laut Liguria, dan Pisa Laut Tyrrhenia. Tujuan klaimnya itu adalah untuk kepentingan karantina, bea cukai, dan juga pertahanan dan netralitas. Perlu diingat ya teman-teman ya, dulu laut itu adalah sarana penaklukan. Ya. Laut digunakan oleh suatu negara untuk menundukkan suatu wilayah, suatu negara. Ya. Sehingga tidak heran posisi laut di awal penggunaannya dulu, dan mungkin sampai sekarang, itu posisinya sangat vital. Ya, apalagi dulu ya. Konteks perang di laut itu juga menjadi satu kalimat kunci ya. Bagaimana prinsip pertahanan dan netralitas itu menggunakan wilayah laut. Sampai di abad Romawi hingga pertengahan ada yang didiskusikan? Berarti kalau teman-teman simak di sini ada ukurannya enggak kira-kira? Sudah menyebutkan nautical miles enggak kira-kira? Sudah menyebutkan belum? Kalau dari yang Pak Satria paparkan tadi. Halo?
Kira-kira masih awam sekali atau gimana ini untuk sejarah perkembangan masyarakat dunia di abad Romawi kuno hingga abad pertengahan? Bingung, Pak. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana, Patri? Saya mau bertanya, Pak. Oh iya, Ida. Ini tadi saya baca itu kalau menurut konsepsi res nullius itu kan laut tidak bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Nah, berarti kalau misalkan Pak ya, saya sama Ega. Yang pertama melakukan itu Ega. Terus saya itu ke sana, nggak sengaja ketemu gitu, Pak. Terus Ega itu mengklaim ini milik saya gitu. Terus itu terjadi sengketa itu gimana, Pak? Iya, bagus. Ini pertanyaan yang sangat penting, Ida. Dulu tidak ada pengadilan internasional ya, maka klaim sepihak itu sering terjadi oleh suatu negara ya, karena dasar tadi ya, menemukan kemudian mengakui gitu ya, Ida ya, dari kata res nullius tadi ya, penemuan terus diakui sebagai rezim hukum lautnya seperti itu. Maka langkahnya gimana Pak untuk hal tersebut? Langkahnya adalah negara yang berkonflik itu melakukan perang atau gencatan senjata, ya. Dan tujuannya apa? Setelah negara yang pemenang perang kemudian mengakui, bahkan sifatnya ekstrateritorial. Karena apa? Karena ingat dulu bukan dengan kekuasaan ekonomi kemudian suatu negara itu bisa menaklukkan negara lain, ya. Tetapi dengan cara apa? Dengan cara kekerasan, ya. Dengan cara kekerasan, dengan cara penaklukan, termasuk di dalam rangka penggunaan lautnya, ya. Sehingga posisi laut itu sangat-sangat vital. Dulu nggak ada pesawat, ya. Dulu nggak ada pesawat di zaman Romawi, di zaman pertengahan. Maka dari itu laut itu posisinya sangat sentral, ya, di dalam rangka penaklukan. Jadi tadi kalau misalkan ya, contohnya Ida dan Ega gitu ya, saling berkonflik karena mengakui suatu wilayah laut. Caranya gimana, Pak? Caranya dengan gencatan senjata. Ya. Tidak ada lagi kemudian cara lain kalau tidak dengan gencatan senjata. Kenapa? Karena itulah jalan satu-satunya yang perlu dilakukan. Setelah itu baru diberikan. Ya. Jadi seperti itu, Ida. Berarti harus adanya pertumpahan darah dulu, Pak, ya, baru bisa dialihkan. Iya, itu dulu loh ya, zaman Romawi ya. Setelah rezim hukum laut internasional itu telah disepakati di UN Clause 82, bahkan ada 5 pengadilan ya internasional yang diberikan akses oleh UN Clause di dalam rangka dispute settlement mechanism atau di dalam rangka menyelesaikan sengketa laut internasional itu bagi seluruh negara di dunia. Jadi opsinya banyak sekali sekarang loh ya. Tapi dulu di zaman Romawi nggak ada itu pengadilan internasional. Dan perang adalah salah satu metode untuk melakukan kesepakatan internasional jika terjadi perselisihan di antara kedua bangsa. Bangsa loh ya, masih belum negara. Ya, masih nation, belum state. Gitu ya? Dipahami, Ida? Atau mungkin ada pertanyaan lain, boleh? Nanti aja, Pak, kalau ada lagi. Oke, bagus. Silakan yang lain juga ini ya, kalau berkenan langsung interupsi, tidak mengapa. Oke ya. Lalu ada 2 teori ya, teori Bartolus dan Baldus ya. Bartolus dia menyebut laut dibagi menjadi 2, laut yang berada di bawah kekuasaan suatu negara pantai dan laut bebas. Yang itu tadi res communis omnium ya, dia bisa digunakan bersama oleh umat manusia ya. Jadi saking ininya karena tidak ada hukum internasional yang mengaturnya, kemudian laut itu bisa digunakan oleh semua orang, semua negara seperti itu ya. Itu teori Bartolus. Kalau Baldus ada 3 konsepsi. Yang pertama kepemilikan laut, yang kedua pemakaian laut, dan yang ketiga yurisdiksi dan wewenang atas laut untuk perlindungan kepentingan laut. Mengingat tadi posisinya sangat kunci
ya bagi suatu negara, maka laut yang dikuasai oleh suatu negara itu kemudian perlu pengaturan untuk mekanismenya. Kalau dulu hanya untuk kepentingan transportasi dan perikanan, sekarang lebih banyak lagi bagaimana kemudian menguasai tanah di bawah lautnya, seperti itu ya. Karena itu sesuai dengan perkembangan IT itu kan sangat berdampak ya dalam konteks ekonomi bagi suatu negara. Ya. Ngeruk minyak, ngeruk gas, ya, kemudian eksplorasi minyak, eksplorasi gas, batu bara dan lain sebagainya itu banyak di tanahnya. Ya. Nah, kita membahas tentang fase-fase bagaimana kemudian hukum laut internasional itu mengatur tentang hal tersebut. Ya. Ini teori Bartolus dan Baldus. Ya. Tuh. Ya, apa kepentingan negara di atas laut? Yang paling pertama jelas sarana komunikasi. Dulu nggak ada HP, apalagi Zoom ya, nggak ada internet. Maka sarana komunikasi itu paling utama adalah di laut ya. Lalu sumber kekayaan perikanan ya dulu ya, belum mengenal migas dan lain sebagainya. Dan yang ketiga jalur proteksi dan penaklukan ya. Ini untuk kepentingan politik, ini untuk kepentingan ekonomi. Ya. Paham ya, teman-teman ya. Jadi sesederhana itu dulunya. Tapi karena sekarang IT dan lain sebagainya, maka dapat dimanfaatkan sedemikian rupa seperti itu. Oke ya. Dulu teman-teman masih ingat enggak? Ada apa namanya pelajaran IPS ya. Kalau yang IPS, kalian IPS apa IPA ini? Dulu SMA-nya? IPS. IPS ya. Kalau yang IPS kan tahu ya. Zaman apa namanya? Zaman setelah Romawi itu kan bumi dibagi dua ya. Satu milik Spanyol, dua milik Portugis gitu ya. Pernah dengar enggak istilah itu? Pernah dengar? Saya Yang belum. IPS? Udah lupa, Pak. Nah, saya IPS, Pak, tapi belum pernah dengar. Saya belum pernah dengar. Wah, ini jadi apa namanya? Mungkin sekolahnya Mbak Ida itu Pak, enggak diajarin sama gurunya Pak. Oke, kembali ya. Bapak saat pembahasannya. Ya, dulu bumi dibagi dua itu, teman-teman, sebenarnya itu juga berdampak pada pembagian zona selaut ya. Interkatera dari Paus Alexander II ini masih apa namanya kerajaan Kristen gitu ya, menguasai bumi dibagi dua karena sedemikian ekspansifnya kerajaan Romawi gitu ya. Membagi dua, Laut Atlantik itu dalam penguasaan Spanyol, kemudian Laut Pasifik dalam penguasaan Portugis. Ya. Maka dikenal dua istilah, Mare Liberum dan Mare Clausum. Ya. Mare Liberum itu gagasan dari Hugo Grotius, pemanfaatan laut itu dapat digunakan bersama-sama oleh umat manusia untuk tujuan damai. Ya, artinya laut itu bersifat terbuka. Tapi kalau Mare Clausum yang digagas oleh John Sheldon itu sebaliknya. Ya. Laut itu bersifat tertutup ketika suatu negara mengakuinya. Ya. Di dalam bukunya Battle of Books. Ya. Kalau Hugo Grotius ini di dalam magnum opusnya atau buku babonnya yang berjudul De Jure Belli et Pacis, ya, De Jure Belli et Pacis, tata cara perang dan damai. Ya. Hugo Grotius ini profesor pertama ya dari Belanda ya, dari Universitas Leiden. Ya. Jadi teman-teman itu ya yang kemudian terkait dengan pembagian laut ya. Di zaman kerajaan Romawi mengekspansi seluruh negara di dunia. Bahkan dia membuat konsep hukum dunia gitu ya. Tapi kok sial ternyata tidak terjadi ya. Walaupun saat ini proses tentang membuat hukum dunia itu akan menuju ke sana. Oke ya, pembagian laut zaman Romawi saya teruskan. Lalu ada teori Pontanus. Itu terkait dengan sovereignty atau kedaulatan, mencakup di dalamnya wewenang untuk melarang pihak ketiga
itu tidak lagi diatur, yaitu dikaitkan dengan dominium atas laut atau penguasaan, sehingga laut yang berdekatan dengan daratan itu bisa menjadi kedaulatan negara pantai. Selebihnya adalah laut bebas. Itu tadi. Ukurannya gimana, Pak? Ukurannya adalah sejauh mata memandang. Ya, sejauh mata memandang. Memandangnya dari mana, Pak? Dari bibir pantai, ya, dari bibir pantai. Kalau kalian di bibir pantai ngapain, Pak? Kalau kita di bibir pantai selfie, Pak, ya, kemudian berjemur, ya, main pasir, ya, di pinggir pantai, ya, lari-larian gitu, ya. Kalau orang zaman dulu yang belum ada hukum laut, di pinggir laut itu tujuannya untuk menentukan zonase laut, ya. Dia berdiri di bibir pantai untuk menunjukkan itu loh milik negara kita. Selebihnya itu milik siapapun, ya, atau kita kenal sekarang milik internasional, ya. Sehingga teman-teman, apa Pak intisarinya, Pak? Milik internasional dan milik suatu negara. Implikasinya adalah peruntukan wilayah laut. Karena di sana ada natural resources, sumber daya alam. Di sana juga, selain ada sumber daya alam yang bisa dinikmati, itu juga ada kewajiban. Nah, ini yang kadang lupa. Orang mengambil saja kekayaan alam yang ada di laut, tapi melupakan tanggung jawab untuk mengelola dan menjaga sumber daya alamnya. Ya. Ini ada yang rumahnya pinggir pesisir enggak ini? Pinggir pantai enggak? Ada yang rumahnya pinggir pantai enggak ini? Atau ayah ibunya ada yang berprofesi nelayan? Ada, Pak. Yang daerah Pantura atau Madura? Ada, Pak. Siapa ini? Saya, Pak. Nah, ini Gale ya. Gale ini paciran ya, Le ya? Ya, Pak. Belimbing, Pak. Nah, belimbing ya. Sekarang kan dicatat kan ya, kalau mau nangkap ikan ya. Iya, Pak. Nah, itu tujuannya, itu Gale sudah melihat bahwa hukum laut itu bekerja. Kenapa dicatat, Le, menurutmu, Le? Ya, untuk ekosistem sendiri, Pak. Untuk nantinya juga. Nah, biar apa? Biar tidak serakah. Ya. Nangkep apa, Le, biasanya, Le? Ikan apa, Le? Oke. Ya, banyak, Pak. Apa aja? Soalnya gini, Pak. Setiap nelayan itu beda-beda, Pak. Ada yang memang dia itu khusus untuk nangkap apa kayak kepiting langsung ikan, rajungan ya. Ya. Banyak. Nah, ayahmu nangkap apa, Le, biasanya, Le? Ayahku udah enggak, Pak. Tapi kebanyakan masih ada banyak kok family yang nelayan. Nangkap apa biasanya? Ya, kalau kebanyakan itu ya ikan, Pak. Ikan ya? Ya, ambil contoh misalkan apa ya? Yang di sana yang banyak apa, Le? Ikan apa, Le? Yang banyak sekarang ini kan untuk wilayah Lamongan sendiri itu kan yang banyak itu kan ikan layang, Pak. Layang loh, Pak. Ikan layar. Pindang itu loh. Oh, pindang ya. Buat sarden ya? Oh ya. Nah, di sana kan ada pabrik sarden besar ya? Ya. Betul ya. Nah, itu kalau ikan semacam ikan pindang misalkan ya, kalau itu kemudian ditangkapi terus ya, ratusan ton tiap hari, tidak ada regulasinya, tidak ada pengaturannya, sudah otomatis kita anak cucu kita itu nggak akan menikmati ikan pindang ya. Ini terdengar konyol ya. Ini terdengar konyol, Pak. Masa iya seperti itu? Tapi kalau tidak diatur regulasinya melalui rezim hukum laut, ya bisa jadi seperti itu faktanya. Ya. Itu ya, Le ya. Kali ini malah melihat langsung kan praktek hukum laut. Ya, jadi itu sebenarnya konsep pentingnya itu, Le. Ya, dan teman-teman ya. Sustainability ya, atau keberlanjutan hidup tidak hanya bagi manusia tapi juga bagi lingkungan hidup yang lain. Itu yang sangat mempengaruhi dan kemudian diatur oleh mekanisme hukum laut. Oke ya. Nah,
Baru kemudian di tahun 1800-an, 1700-an, Cornelis van Berkenschop ya, dia membuat suatu teori ya, namanya teori tembakan meriam. Apa itu, Pak? Yaitu kedaulatan suatu negara di laut itu ditentukan sejauh mana tembakan meriam ya, tembakan senjata meriam dari suatu negara. Dan diukur itu estimasinya 3 mil laut. Ya, 3 mil laut itu daya jelajahnya ya. Ada asasnya nih ya, terrae potestas finitur ubi finitur armorum vis. Ya, itu teorinya Cornelis van Berkenschop ya. Sehingga pada umumnya, pada prakteknya, kebiasaannya itu adalah 3 mil laut. Tetapi nanti di dalam perkembangannya, karena 3 mil laut itu sangat tidak menguntungkan suatu negara, ya, maka distance, jarak dari laut teritorial suatu negara itu bisa 12 mil laut. Ya, itu kedaulatan penuh. Jika lebih-lebih itu pangkal luar. Kalau pangkal dalam gimana, Pak? Apabila negara itu adalah negara kepulauan, Pak. Nah, itu nanti malah mendapatkan privilege khusus ya di dalam konteks hukum laut internasional modern. Sampai sini, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Tadi kan teori Bartolus atau Bartolus itu ya, Pak, tentang laut bebas. Nah, apa laut bebas itu sama kayak laut lepas, Pak? Mungkin itu saja, Pak. Soalnya sedikit bingung. Iya, iya sama Eka. Bahkan kalau laut bebas atau high sea ya, yang dikenal di dalam hukum laut internasional modern, itu ada rezim hukum internasional ya. Artinya dia ada organ internasional atau organisasi internasional yang ditunjuk. Siapa dia, Pak? Dia namanya IMO, International Maritime Organizations. Ya. Tapi kalau dulu tidak ada organisasi internasional yang mengatur, sehingga gimana Pak penggunaannya? Penggunaannya sebebas-bebasnya. Bebas, silakan digunakan apapun, bagaimanapun. Nah, itu sebenarnya yang membedakan ya. Kalau sekarang, walaupun bebas, karena itu rezim hukum laut internasional, tetapi ada organisasi internasional yang ditunjuk oleh umat manusia, gitu ya, oleh masyarakat internasional untuk mengaturnya. Ada IMO, ya, International Maritime Organizations, dan ada badan yang mengaturnya, ya, badan di bawah IMO. Jadi yang membedakan sebenarnya itu, Eka. Ya. Yang kedua, dulu tidak mengenal garis pangkal luar, pangkal dalam. Pangkal luar, pangkal dalam itu gimana sih, Pak? Pangkal luar, pangkal dalam itu adalah sisi pangkal dalam yang itu kemudian tersambung dengan wilayah kedaulatan pulau-pulau yang dimiliki oleh suatu negara, itu dipisahkan oleh laut internasional. Dulu ya, sebelum hukum laut internasional. Jadi, katakanlah dari Indonesia ya, misalkan ya, Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan, kira-kira lebih dari 3 mil enggak? 3 mil itu 3 kilometer enggak? Jarak antara Laut Jawa dan Laut Kalimantan. Lebih enggak? Enggak, Pak. Lebih ya? Lebih ya? Iya. Betul ya? Lebih, Pak. Sehingga setelah Laut Jawa 3 mil, Laut Kalimantan 3 mil, di tengah-tengahnya itu laut internasional. Ya. Jadi jarak di antara kedua pulau itu dipisahkan oleh laut internasional. Itu namanya laut bebas, Eka dan teman-teman ya. Itu namanya laut bebas. Artinya kalau dia disebut laut bebas, laut internasional, negara-negara lain boleh ngambil ikan di sana tanpa izin. Tetapi setelah rezim hukum laut internasional modern hadir, jarak misalkan ya Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Papua misalkan, itu sudah saling tersambung. Kenapa? Karena di sana diingatkan tentang konsep negara kepulauan. Dan jarak di antara beberapa pulau yang memisahkan itu, dia tersaling tersambung gitu ya, sebagai negara kepulauan. Dia masuk kategori garis pangkal dalam. Nanti Pak Satra akan sebutkan apa itu pangkal luar, apa itu pangkal dalam.
Ya, bahkan kekayaan kita luar biasa. Nah, itu ya, untuk mengidentifikasi laut bebas atau laut internasional yang tadi ditanyakan oleh Ega. Nanti detailnya akan Pak Satria sambil kita jelaskan dan kita bisa diskusikan gitu ya di selanjutnya, ya di diskusi selanjutnya. Gitu ya, Ega ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Oke ya. Zaman modern ya di 1930 ada konferensi kodifikasi hukum internasional. Kalau dulu tahu ya teman-teman ya, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa. Sekarang ganti namanya PBB gitu ya. Liga Bangsa-Bangsa menyebut tentang konsep pertama nationality ya, nasionalitas laut, lalu laut teritorial, territorial waters, dan yang ketiga tanggung jawab negara di lautnya. Dia mau tanya? Silakan. Iya Pak, saya mau tanya Pak. Saya pernah membaca sebuah artikel Pak. Ini terlepas dari teori yang dua teori yang Pak jelaskan tadi, bahwa di Laut Cina Selatan itu sampai dekat dengan Indonesia itu katanya diklaim sama Cina karena mereka melihat dari historinya Pak. Apakah itu dibolehkan dalam hukum laut Pak? Kalau mengklaim suatu luasnya laut itu berdasarkan histori. Kalau mengklaim berdasarkan histori, berarti Indonesia juga bisa dong Pak. Dulu zaman kerajaan Majapahit kan kekuasaannya sangat luas ya Pak ya. Bisa saja dong mengklaim hal seperti itu Pak. Itu aja sih Pak pertanyaannya Pak. Iya, ini bagus sekali, penting sekali Mas Adia ya dan teman-teman ya. Yaitu klaim Tiongkok ya, historical fishing ground ya, traditional fishing ground gitu ya. Lautnya itu bisa sampai ke Laut Natuna gitu ya. Itu sejak kekaisaran Ming seperti itu ya. Benar seperti Mas Dia sampaikan, kalau mau klaim laut sejarah sepihak seperti itu, ya kita bisa juga dong klaim bahwa laut sampai laut perairan Jepang itu penguasaan kerajaan Majapahit, kerajaan Sriwijaya dan lain-lain itu menguasai laut sampai sana. Bahkan ada pepatah istilah nenek moyang kita seorang pelaut ya. Saking karena terlalu berkuasanya kita di laut gitu ya. Tetapi kan tidak bisa seperti itu. Karena ada rezim hukum laut internasional modern, maka ini saya sebutkan ya, klaim laut sejarah seperti itu ya, atau klaim nelayan tradisional tadi ya, traditional fishing ground, itu kalau mau diklaim dia harus berangkat dari perjanjian internasional bilateral antara negara baru yang menguasainya dengan negara lama yang memiliki klaim sejarah tersebut. Ambil contoh, perjanjian internasional Indonesia dan Malaysia di laut perairan Malaysia yang di daerah Sarawak ya, dengan Malaysia yang di daerah Sumatera gitu ya. Dulu sebelum UNCLOS 82, dua laut ini saling berpisah. Bahkan sebelum UNCLOS ya, tepatnya di tahun 1960-an, ya, Indonesia mengklaim Indonesia memberikan klaim laut sejarah kepada Malaysia ya. Oke, itu enggak apa-apa punyamu ya. Enggak apa-apa. Ada konsesi yang diberikan oleh Indonesia kepada Malaysia ya terhadap laut sejarahnya. Tapi kita juga untung. Kenapa? Karena Malaysia kita minta untuk mengakui konsep negara kepulauan yang digagas oleh Indonesia yang kemudian hari disebut deklarasi Juanda. Ya. Jadi kalau Malaysia dapat puluhan kilometer saja laut sejarah, Indonesia punya ratusan kilometer ya, karena seluruh laut di dalamnya itu disatukan ya menjadi konsep negara kepulauan yang tadi sudah Pak Satria singgung. Nah, itu seharusnya jalan yang benar. Melalui apa? Melalui perjanjian internasional bilateral di antara kedua negara. Kalau tidak, maka klaim itu jelas bertentangan dengan prinsip hukum laut internasional modern dan bahkan bisa dibawa ke pengadilan internasional untuk sengketanya. Ya. Jadi sekarang kalau ada klaim laut sejarah itu dia harus mendapatkan approval dari negara baru yang sudah zonase lautnya itu sudah ditentukan oleh UNCLOS 1982. Nah,
di Laut Cina Selatan itu melanggar itu sampai digugat ke Mahkamah Arbitrase Laut Internasional, dan penggugat yang pada saat itu adalah negara Filipina menang, ya. Filipina menang, ya. Dan klaim laut sejarah itu sudah tidak relevan lagi, seharusnya ya, di dalam konteks pasca putusan Mahkamah Arbitrase Laut tersebut. Begitu, Adia. Terima kasih banyak, Pak. Halo. Ya, ini Bu Hori ini, tenggelamkan kapal laut Cina ya. Nah, kalau bisa nggak sampai perang, kenapa enggak kan gitu ya? Gimana Bu Hori? Pak, halo Pak. Boleh Ya, nambah Pak? boleh, Ya, boleh. masalahnya Cina ini Pak ngeyel Pak. Sudah Filipina menang masih aja ngeyel Cina Pak. Seolah-olah miliknya Cina tetap diakui tetap milik Cina. Itu Iya. tenggelamkan aja Pak, kata Bu Susi Pak. Mumpung Pak Jokowi punya pasukan cadangan baru Pak. Iya, yang hadang itu manusia ya. Masalahnya Cina punya senjata nuklir di dalam kapal perangnya itu. Dan punya pulau buatan ya untuk pangkalan militer. Berarti kita tinggal setor nyawa gitu ya. Manusia kita kan banyak gitu ya. Sekali tombol musnah Pak Indonesia nih Pak. Tapi Indonesia punya orang-orang sakti. Kalau bisa dengan berapa- perundingan damai, kenapa tidak? Nah, itu kekuatan diplomasi itu sebenarnya. Kekuatan Pakai santet diplomasi aja lah. internasional itu. Gimana, Patri? Terus gimana Pak? Ada beberapa berita bahwa mengatakan beberapa kali drone laut negara tetangga itu masuk ke wilayah Indonesia, tapi nggak ada tanggapan dari pihak Indonesia itu sendiri, Pak. Ini kan merupakan kelemahannya pertahanan kita, Pak. Ya, itu harus harus ada solusi yang artinya penguasaan wilayah laut ya, itu harus betul-betul dilakukan secara efektif. Artinya di sini gimana solusinya? Paling konkret itu apa? Menguatkan Coast Guard ya. Coast Guard itu apa? Pasukan pengaman laut. Kapal perangnya dipersenjatai ya. Jangan pakai keris. Di Natuna kan gitu ya, pakai keris katanya ya. Ya karena nggak ada senjatanya. Kenapa? Karena ini kan terkait alutsista. Tetapi perlu diingat, itu hanya digunakan untuk masa-masa apabila ada kapal bendera negara lain tangkap ikan atau melakukan kejahatan di atas laut kita. Kedua, kesalahan navigasi. Ya. Ketiga, ketika kemudian tindakannya itu mengarah kepada praktek agresi ya, atau mengajak perang. Jelas kalau itu dilakukan, dia merupakan pelanggaran hukum laut internasional. Kalau ia ditindak oleh Coast Guard, itu otorisasi yang diberikan oleh hukum internasional. Ya. Sekarang kalau mau menindak pakai kapal perang kita persenjataannya oke ada Pak, tapi tidak sedemikian rupa ya, maksudnya tidak sedemikian kuat. Ya mau bilang gimana kita bisa menjaga kedaulatan laut kita, kan gitu dia dan teman-teman, betul enggak? Setuju Pak. Pak. Betul. Semoga gimana? Boleh nambah Pak? Ya semoga aja Pak nanti Panglima TNI Pak dari Angkatan Laut Pak. Soalnya kan belakangan ini Pak kasus-kasus di laut itu banyak Pak. Bakamla sendiri kan sudah ngomong bahwa banyak kapal-kapal laut asing yang melintah di perairan Indonesia. Tapi dari pihak TNI sendiri Pak menyangkal hal itu. Tapi nggak tahu mana yang betul Pak. Ya sayangnya Pak. Ya memang alutsista di laut itu Pak emang sangat minim Pak. Ya, sayang Pak. Karena laut kita negara kan maritim luas, ya. terbesar kedua di dunia. Betul. Itu yang harus dijaga sebenarnya ya, Mas Bukhari ya dan teman-temannya. Legacy ya, kehormatan kita sebagai negara kepulauan, negara dengan garis pantai yang panjang, itu ya mau nggak mau, suka nggak suka harus dikuatkan memang. Kalau yang Pak Sadar sebut tadi Coast Guard ya,
Coastal Guard atau penjaga pantai itu di dalamnya ya TNI, lalu Bakamla, yang ketiga polisi air, ya, Polairut, ya, itu yang harus menjaga sovereignty over the sea, ya, atau kedaulatan di laut kita. Ya. Jadi itu ya, kenapa kemudian penting diskursus ini untuk teman-teman pelajari, karena bisa jadi karir teman-teman nantinya itu juga menyangkut masalah persoalan laut. Ya. Nah, kalau sudah menyangkut mengenai persoalan laut, ya hukum laut internasional itu menjadi satu kewajiban kunci seperti itu, ya. Oke ya, saya lanjut tentang continental shelf. Ini yang saya sebut tadi ya, landas kontinen. Apa ini Pak? Tanah yang menjorok ke laut sampai ke wilayah ZTE, dia adalah kekuasaan atau kedaulatan penuh dari suatu negara. Dia dapat dinikmati dengan baik ya, sebagai kelanjutan alamiah dari wilayah daratan dengan tujuan mengamankan atau mencadangkan sumber kekayaan alam, dan yang kedua penguasaan sumber daya alam di laut dan tanah di bawahnya, ya, tanpa adanya effective occupation. Itu deklarasi Truman ya, Harry S. Truman. Dia Presiden Amerika Serikat di tahun 1945, ya. Jadi sehingga pembahasan tentang ZTE ini aja sebut lautnya, tidak hanya mengenai permukaan lautnya, tetapi juga daratan yang menjorok ke laut, ya. Itu yang kemudian menjadi milik atau wilayah dari kedaulatan laut suatu negara. Oke ya. Nah, ini baru dimulai ya. Jadi UN Clause ya, Konvensi Hukum Laut yang ada di tahun 82 itu Konvensi Hukum Laut ketiga. Sebelumnya ada Konvensi Hukum Laut pertama, yaitu Konvensi Jenewa 58 ya tentang hukum laut. Di sini disepakati 4 konvensi internasional turunan. Yang pertama, Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone. Konvensi hukum internasional tentang laut teritorial dan zona tambahan. Ini memang belum mengatur ya zona laut 12 mil laut ya, karena ini masih menggunakan 3 nautical miles ya, 3 mil laut. Yang kedua, Convention on the High Sea ya, konvensi tentang laut bebas gitu ya. Itu. Yang ketiga, Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea ya. Ini yang tadi disebut oleh teman-teman tentang perikanan dan konservasi sumber daya alam di laut bebas, ya, konservasi sumber daya alam di laut bebas. Dan yang keempat adalah Convention on the Continental Shelf, ya, konvensi internasional tentang landas kontinen. Nah, topik-topik ini nanti akan Pak Satria jelaskan di pertemuan selanjutnya secara sendiri-sendiri ya. Dan mungkin nanti kita akan bahas secara multi arah sehingga teman-teman pun dapat belajar mandiri untuk menemukan jawabannya seperti itu ya. Jadi itu Konvensi Jenewa 58. 58 gagal, teman-teman, ya. Gagal, kemudian dilanjutkan Konvensi Hukum Laut Internasional kedua tahun 1960, tapi juga gagal ya, menghasilkan konvensi yang robust atau yang kuat. Baru kemudian putaran-putaran itu terlaksana ya. Misalkan 1967 pidato Arvid Pardo ya tentang Common Heritage of Mankind. Dia duta besar Malta untuk PBB ya, yang menyatakan bahwa laut itu warisan bersama umat manusia, ya, Common Heritage of Mankind. Di 1970 ada Declaration Principles Governing the Sea, Bed and Ocean Floors. Ini tentang area ya, area itu dasar laut yang berada di rezim hukum internasionalnya. Ya, kemudian dibahas di tahun 1970. Ya, apa itu Pak Common Heritage of Mankind? Sehingga diartikan di sini pidato Arvid Pardo itu laut, dasar samudra dan kekayaan alam itu digunakan bersama-sama oleh umat manusia. Sehingga teman-teman yang perlu digarisbawahi, ini simple ya, tapi teman-teman perlu ingat-ingat ya. UN Clause 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional nantinya di tahun 1982
itu tidak hanya para pihaknya negara yang punya laut, ya, tetapi juga negara yang nggak punya laut gimana, Pak? Negara yang nggak punya laut tetap dapat menjadi para pihak di dalam UNCLOS 82. Itu perlu dicatat satu. Ya, jadi negara yang tidak beruntung secara geografis atau negara yang terkunci, ya, landlocked states atau geographically disadvantaged states, ya, negara yang tidak beruntung secara geografis atau negara yang terkunci itu di tengah-tengah gitu ya, kayak negara Afrika Tengah gitu ya, dia nggak punya laut karena posisi negaranya ada di tengah-tengah. Atau negara Myanmar misalkan ya, kalau di Asia Tenggara dia nggak punya laut karena dia ada bukan Myanmar, Laos misalkan ya, itu ada di tengah-tengah karena dia akhirnya nggak punya laut. Bukan berarti kemudian ketika negara nggak punya laut panjang atau bahkan dia ada laut tapi nggak ada isinya gitu ya, mereka semua berhak menjadi para pihak di dalam UNCLOS dan berhak menikmati kekayaan alam yang ada di laut. Kekayaannya siapa, Pak? Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya kan gitu ya. Kekayaan siapa yang dinikmati, Pak? Bukan kekayaan laut teritorial, tetapi dimulai dari kekayaan laut yang ada di ZTE. Jadi teman-teman, ZTE itu bisa dibagi ke negara tetangga yang nggak punya laut. Dengan jalan apa? Dengan jalan disepakatinya suatu perjanjian internasional. Satu. Lalu juga kemudian di high sea atau area, atau laut bebas atau laut internasional, yang itu semua juga bisa dinikmati oleh negara yang nggak punya pantai. Ya, tapi dia para pihak di dalam UNCLOS 82. Ya, nanti dibagi dibagi hak-hak dari negara yang nggak punya pantai tersebut. Itu ya teman-teman ya. Itu yang disebut sebagai common heritage of mankind. Dia warisan bersama umat manusia, ya, mankind, umat manusia, di mana ketika disebut warisan bersama umat manusia, selain tidak dapat dimiliki oleh siapapun, dia pelaksanaannya diatur bersama-sama oleh masyarakat internasional dan digunakan bersama-sama oleh umat manusia sebagai bagian dari international regime. Gitu ya. Sebagai bagian dari international regime. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ya. Ada pertanyaan? Jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Pak, jelas. Oke. Oke ya. Saya lanjut. Di 1973, sidang PBB tentang hukum laut itu mulai dijalankan ya untuk mempersiapkan UNCLOS 82. Di sini gagasan tentang konsep negara kepulauan atau deklarasi Juanda itu mulai Indonesia lobikan ya melalui Menteri Luar Negeri Indonesia pada saat itu, yaitu almarhum Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, ya, menggagas konsep negara kepulauan. 1974 kecenderungan umum mengenai berbagai aspek hukum laut itu dibahas, diatur, gitu ya. Baru ketok sidangnya di Majelis Umum PBB itu ada di sidang ke-9 ya, menghasilkan UNCLOS 1982 yang ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay di Jamaika. Ya. UNCLOS 1982 sampai saat ini merupakan sumber hukum laut internasional yang paling kuat dan mengikat. Sehingga ketika kita sebut UNCLOS 1982, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai laut harus merujuk kepada UNCLOS 1982. Ya. Harus melakukan penyesuaian sebagai bagian dari jus cogens, ya, norma hukum internasional yang bersifat imperatif atau yang didahulukan atau diutamakan. Diingat ya, jus cogens, ya, jus, karena nggak ada apa-apa nih ini ya, saya coret di slide ya. Jus cogens, ya. Dia norma hukum tertinggi, sehingga
sebagian besar negara di seluruh dunia terikat oleh UN Clause sebagai jus cogens. Misalkan dulu laut batas-batas laut teritorial itu kan harus diatur ya berdasarkan perjanjian bilateral ya. Misalkan Indonesia dengan Malaysia misalkan, atau Indonesia dengan Papua Nugini. Dan dulunya ukuran 3 mil laut, setelah lahirnya UN Clause dia harus menyesuaikan lebarnya 12 mil laut, mekanisme peruntukannya seperti apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu makna penting dari Konvensi Hukum Laut Internasional. Sampai saat ini, di Indonesia ya, hukum laut internasional, Indonesia sangat proaktif ya, untuk melindungi kepentingannya di laut. Ya. Ada TZMKO ya, itu zaman ordonansi Belanda dulu, dia mengacu di Konvensi Den Haag 1930 ya, tentang hukum laut internasional. Laut teritorial yang 3 mil laut itu sudah disahkan di tahun 1945, Deklarasi Juanda 57, ini sudah kita membahas 12 mil laut ya, bahkan sebelum UN Clause 82 ya. Karena Deklarasi Juanda yang menggagas juga distance ya, jarak laut teritorial itu 12 mil laut. Lalu Undang-Undang Nomor 4 PRP 60 tentang perairan Indonesia, Undang-Undang 19 tahun 61 tentang ratifikasi 3 konvensi Jenewa, bayangkan ya, 1 tahun dia langsung diratifikasi semua. Artinya sudah diadopsi ke dalam sistem hukum nasional. Ya, ada hak lintas damai, landas kontinen, ZTE, ini adalah undang-undang turunan dari undang-undang ratifikasi Konvensi Jenewa atau UN Clause 1. Ya. Hingga tahun 85 ada UN Clause ratifikasi UN Clause 82. Dan kita terjemahkan juga di bidang perikanan ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 96 tentang perairan Indonesia. Dan ada PP terkait dengan zona pelayaran ya, atau kita sebut sebagai sistem navigasi ya, sistem alur laut yang itu kemudian wajib dihormati bagi siapapun kapal yang melintas ke perairan Indonesia sebagai salah satu negara pantai. Dan inilah sehingga kalau teman-teman lihat ya, garis merah ini adalah laut teritorial kita ya, garis pink ini ya. Luar biasa distance-nya, jaraknya ya. Dan laut yang ada di dalam sini, yang Pak Satria maksud tadi, itu adalah internal waters atau archipelagic waters. Perairan pedalaman atau perairan kepulauan. Yang ini semua otomatis adalah laut Indonesia, tanpa ada jarak sekalipun. Artinya di sini Indonesia telah berhasil mendeklarasikan dan bahkan menyuarakan konsep deklarasi Juanda ke dalam forum internasional. Ya. Bahkan kita dapat ini ya, garis biru muda ini terlihat ya teman-teman ya. Garis biru muda ini sampai di garis biru muda, dari garis merah muda ke biru muda, ini adalah ZTE. Dari pangkal luar ya, yang ini ada hak berdaulat. Kita masih bisa menikmati kekayaan alam yang ada di ZTE kita. Ya, jadi seperti itu. Saya rasa itu terkait dengan kuliah kita hari ini. Silakan mungkin jika ada yang didiskusikan. Oke, ada yang didiskusikan? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kemarin saya pernah baca-baca materi di artikel kalau illegal fishing itu termasuk kejahatan luar biasa yang bersifat atau berkarakter transnasional. Itu maksudnya seperti apa ya, Pak ya? Kejahatan perikanan atau illegal, unreported, undocumented, IUU fishing, ya, penangkapan ikan ilegal, dia masuk bagian dari kejahatan internasional. Apabila motif kejahatannya melibatkan satu, kapal berbendera asing, kedua, dia melakukan penangkapan ikan ilegal itu di luar laut yang diperkenankan, ya, dan yang ketiga, kemudian melibatkan jaringan internasional terorganisir. Saya kebetulan pernah nulis itu sama Pak Supriyono ya. Pak Supriyono itu juga mahasiswa FH. Itu setelah tugas, karena tugas papernya sangat bagus, kita kolaborasi
dan submit ke jurnal dan lolos. IUU Fishing sebagai kejahatan lintas batas negara itu dampaknya luar biasa kepada apa? Kepada ekosistem perikanan kita, juga kepada situasi keamanan di laut kita. Sehingga proses pemberantasan itu harus menjadi kata kunci gitu, Mbak Rifda ya. Dan itu tidak bisa kemudian melibatkan satu penegak hukum. Ya. Sehingga perlu dicatat ya, ketika kita menyebutkan kejahatan lintas batas negara terorganisir di dalam konteks laut, selain UN Clause 1982 juga perlu adanya rujukan di dalam UNTOC. UNTOC itu apa, Pak? United Nations Transnational Organized Crime, ya, atau Konvensi Hukum Internasional untuk mengatasi kejahatan lintas batas negara terorganisir, atau disebut Konvensi Palermo 2001. Nah, di sana kemudian menjelaskan tentang bagaimana caranya, Pak. Ada kerjasama penegak hukum ya, melalui tindakan ekstradisi atau mutual legal assistance ya, MLA, atau melalui deportasi atau melalui jasa-jasa timbal balik lainnya. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan ya untuk menindak pelaku kejahatan perikanan sebagai bagian dari kejahatan lintas batas negara. Itu ya, Rifda ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lain? Waktunya sholat Jumat. Oke, terima kasih ya teman-teman ya atas perkenanannya. Nanti teman-teman bisa simak lagi materi ini di rekaman yang akan Pak Satria share. Terima kasih atas diskusinya. Teman-teman bisa baca lagi bahan-bahan yang sudah Pak Satria berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Pak.